Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep dasar evaluasi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, dan prinsip-prinsip dari evaluasi. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian. Namun sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Karena di dalam dunia pendidikan masih banyak yang menganggap keempat kata tersebut merupakan kata yang sama. Namun sebenarnya keempat kata tersebut merupakan kata yang berbeda. Agar tidak terjadi kesalahan, maka saya akan menjelaskan perbedaan dari keempat kata tersebut. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah alat ukur untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya yaitu tes dengan bentuk esai, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan memberikan penilaian dalam bentuk kuantitatif atau angka-angka terhadap tes yang telah dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga yaitu penilaian atau assessment, merupakan proses pengumpulan informasi untuk memonitor kemajuan peserta didik, di mana penilaian di sini menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam mengambil suatu keputusan. Nah, di sini evaluasi sekilas nampak dengan penilaian atau assessment, namun pada kenyataannya penilaian dan evaluasi di sini memiliki ruang lingkup yang berbeda, di mana ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada satu komponen, seperti prestasi belajar peserta didik. Sedangkan ruang lingkup evaluasi lebih luas yang mencakup semua komponen dalam suatu sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sistem pembelajaran. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi terbagi dua, yaitu secara umum dan khusus. Tujuan evaluasi secara umum yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas, di mana sistem pembelajaran yang dimaksud di sini meliputi tujuan, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Adapun tujuan khusus dari evaluasi yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan dan juga untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Selanjutnya jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi di sini terdapat 4, yaitu evaluasi formatif, sumatif, penempatan atau placement, dan diagnostik. Selanjutnya fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di sini sesuai dengan jenis-jenis evaluasinya, seperti evaluasi formatif berfungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, fungsinya untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi penempatan, di mana hasil evaluasi akan dijadikan dasar untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, berfungsi untuk mengetahui latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan terakhir mengenai prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi di sini terdapat 5, yaitu kontinu, kooperatif, komprehensif, adil dan objektif, dan praktis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.